semua pekerjaan pastilah memiliki suatu keahlian atau keterampilan khusus yang dimiliki seseorang. Hal itulah yang biasa disebut dengan suatu profesi. Seseorang yang ingin menjadi dokter pasti harus memiliki suatu profesi. Begitu juga dengan seorang guru. Setiap guru harus memiliki profesi agar dalam mendidik siswanya tidak asal mendidik, tetapi guru harus menggunakan suatu keterampilannya agar peserta didiknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Guru diyakini menempati posisi kunci dalam pendidikan. Guru atau seorang pendidik juga merupakan sosok yang akan memberi pengaruh kepada murid atau anak didiknya. Karena itu, seorang guru atau pendidik haruslah orang yang dapat digugu dan ditiru sebagai panutan yang baik dari segi pribadi, ilmu, dan tingkah lakunya. Adapun guru yang ideal seharusnya memiliki sejumlah kualifikasi tertentu, baik menyangkut jasmani, etika, akhlak, maupun keilmuannya. Dalam setiap profesi pastinya mempunyai kode etik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Kode etik sangat dibutuhkan dalam sebuah profesi agar dapat melindungi suatu profesi dari suatu penyalahgunaan wewenang. Begitu juga dengan profesi seorang guru, pasti mempunyai kode etik yang harus diikuti dan ditaati oleh seorang guru di Indonesia dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang guru. Di zaman modern ini, masih sering kita jumpai seorang guru yang etikanya masih kurang, dalam artian guru masih belum bisa memahami etika-etika yang harusnya dimiliki oleh guru. Misalnya, guru yang dalam mengajar suka bertindak keras kepada siswanya, walaupun kebanyakan dari mereka bertindak keras itu adalah salah satu dari ketegasan dan kedisiplinan seorang guru. Akan tetapi, ketegasan dan kedisiplinan seorang guru seringkali disalahartikan, yang mana ketegasan dan kedisiplinan seorang guru berubah bentuknya menjadi suatu kekerasan fisik terhadap siswanya. Hal itu malah bukan menjadikan seorang siswa untuk meningkatkan belajarnya, akan tetapi malah merusak suatu psikis anak dan menimbulkan suatu trauma yang mendalam bagi anak. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa etika yang harus dimiliki seorang guru terhadap muridnya. Yang pertama adalah seorang guru harus membentuk karakter anak dengan pembiasan-pembiasan yang positif di sekolah. Yang kedua, seorang guru itu harus memiliki kejujuran profesional. Yang ketiga, seorang guru harus mampu membangun suatu hubungan yang baik kepada muridnya. Yang keempat, seorang guru harus mencontohkan perilaku yang baik terhadap muridnya. Dan yang kelima, seorang guru harus kreatif dalam suatu pembelajaran. Setiap profesi pasti memiliki seperangkat aturan yang tidak boleh dilanggar. Begitu juga dengan bapak atau ibu yang saat ini berprofesi sebagai guru memiliki seperangkat aturan yang untuk tidak oleh dilanggar, yang disebut kode etik guru. Nah, kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Keberadaan kode etik ini bertujuan untuk menempatkan sosok guru sebagai pribadi yang terhormat, mulia, dan bermartabat. Isi kode etik guru. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4.
Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan ke-9, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Selanjutnya, kita bahas tentang fungsi kode etik guru. Fungsi utama dalam kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan nilai atau norma yang mendasari layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, rekan seprofesi, sekolah, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Sumber kode etik guru. Dalam perumusannya, kode etik guru harus bersumber dari beberapa hal berikut. Yang pertama, nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai kompetensi guru, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, selanjutnya, nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Pelaksanaan kode etik guru. Dalam kenyataannya, pelaksanaan kode etik guru ini masih mengalami berbagai kendala. Di antaranya yang pertama, pendidikan dan kualitas guru. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, kedudukan, karir, dan kesejahteraan guru. Yang keempat ialah kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan. Namun demikian, guru, pemerintah, dan pihak yang terkait harus tetap semangat dan optimis untuk bekerja sama untuk melaksanakan kode etik guru ini agar terlaksana dengan baik. Pelanggaran kode etik guru. Nah, pelanggaran ini disebut juga sebagai penyimpangan norma atau penyimpangan nilai yang terdapat dalam kode etik guru. Pelanggaran bisa terbagi menjadi 3, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Yang mana siapapun guru yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik guru harus mendapatkan sanksinya masing-masing. Nah, siapa sih yang berhak memberikan sanksi? Siapa sih pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi terhadap siapapun yang melanggar kode etik tersebut? Nah, untuk hal ini adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Nah, jadi apabila ada seorang guru yang melanggar kode etik guru, itu artinya sama juga dia dengan melanggar sumpah atau janji yang telah diucapkannya dulu. Nah, pemberian sanksi juga tidak boleh diskriminasi,